pengendalian dan farmakoekonomi. Slide-nya udah benar belum? Udah kelihatan belum ya? Di Indonesia. Jadi standar pelayanan kefarmasian sendiri kita bagi atas dua ya. Yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi. Dalam hal ini ada obat, ada alat kesehatan, dan ada bahan medis habis pakai. Nah, yang kedua, kita juga akan membahas tentang pelayanan farmasi klinis ya. Oke, baik. Oke, baik. Adapun tahap-tahap dari pengelolaan sediaan farmasi sendiri, yang pertama ada seleksi, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pengadaan, keempat ada penerimaan, kelima ada penyimpanan, keenam ada pemusnahan, ketujuh ada pengendalian, dan terakhir pencatatan dan pelaporan. Yang pertama kita ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu seleksi. Nah, yang harus kita tahu tujuan dari seleksi ini adalah untuk menetapkan jenis sediaan alat kesehatan atau bahan medis habis pakai yang dibutuhkan. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah yang kita butuhkan. Nah, acuannya dari mana saja? Yang pertama, kita bisa ambil dari Fornas. Fornas itu formularium nasional ya. Yang kedua, sumbernya itu bisa kita dapat dari forum kit atau formularium rumah sakit. Nah, yang ketiga adalah dari daftar obat esensial nasional. Yang keempat adalah kontinuitas sediaan farmasi itu sendiri. Selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah perencanaannya. Perencanaan ini kita ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama, metode perhitungan rencana kebutuhan obat, dan yang metode pertama yang bisa kita lakukan adalah pertama metode konsumsi. Nah, seperti katanya, metode konsumsi adalah metode yang kita itu mengambil data dari penggunaan sebelumnya. Jadi yang harus digarisbawahi dari metode konsumsi ini adalah mengambil data real dari penggunaan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah metode epidemiologi. Nah, seperti bahasanya epidemiologi atau biasa juga disebut dengan metode morbiditas. Nah, epidemiologi sendiri itu datanya didasarkan pada pola penyakit yang terjadi di sekitar fasilitas kesehatan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah metode campuran. Metode campuran antara metode konsumsi dengan metode epidemiologi. Jadi, dia mengambil data penggunaan sebelumnya, kemudian dikombinasikan dengan pola penyakit
yang terjadi di sekitar fasilitas kesehatan. Nah, yang terakhir adalah metode proxy consumption. Biasanya metode proxy consumption ini digunakan pada fasilitas kesehatan yang baru berdiri. Jadi kan mereka nggak punya data sebelum-sebelumnya. Jadi untuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang baru berdiri bisa pakai metode proxy konsumsi. Baik, selanjutnya adalah masih di perencanaan, tapi di metode analisis evaluasi. Nah, di sini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah analisa Pareto ya, Pareto. Nah, analisa Pareto ini dia lebih menitik beratkan pada aspek ekonomi. Berarti kalau kita ngomongin masalah ekonomi, berarti kita ngomongin masalah budget, biaya, cost yang dibutuhkan. Nah, untuk pengelompokan data sendiri, analisa Pareto itu berdasarkan Pareto A, Pareto B, dan Pareto C. Nah, maksudnya apa ini? Pareto A sendiri dari segi biaya yang dikeluarkan, dia biayanya paling banyak di Pareto A. Biasa kita sebut sekitar 70-80% dari total anggaran. Tapi kalau ditinjau dari segi ketersediaan item, Pareto A ini lebih sedikit dibanding yang lain. Kalau Pareto B itu hampir sama ya, budget yang digunakan dengan ketersediaan itemnya. Nah, untuk Pareto C sendiri, biaya yang digunakan paling rendah, tapi ketersediaan itemnya itu paling banyak dibanding yang lainnya. Oke ya, selanjutnya analisa Venn. Analisa Venn ini menitik beratkan pada aspek terapinya. Tadi kan kalau Pareto ekonomi ya, sekarang kalau Venn itu lebih ke terapinya. Nah, pengelompokannya sendiri berdasarkan kategori vital, esensial, dan non-esensial. Oke, vital di sini maksudnya apa? Jadi obat-obatan yang harus disediakan karena sifatnya apa? Life saving. Jadi biasanya kalau di soal itu kata-kata yang harus diperhatikan adalah life saving ya biasanya, atau penting. Nah, kalau esensial sendiri itu obat-obatan yang digunakan langsung pada penyakitnya. Biasanya contohnya itu antipiretik, anti nyeri, atau antibiotik biasanya. Nah, untuk non-esensial sendiri, kebanyakan dia terdiri dari suplemen dan vitamin yang sifatnya sebagai pendamping terapi ya. Seperti itu. Nah, analisa selanjutnya adalah analisa kombinasi. Nah, analisa kombinasi sendiri yang paling sering digunakan ya, analisa kombinasi antara Pareto dan Venn. Baik, analisa kombinasi ini digunakan pada saat kita punya budget yang tidak bisa mengcover semua kebutuhan kita. Jadi, yang kita lakukan di analisa kombinasi ini adalah mengeliminasi beberapa item supaya anggaran yang kita punya mencukupi untuk mengcover semua item. Oke, pertanyaannya siapa dulu yang akan dieliminasi kan ya? Nah, choice pertama untuk mengeliminasi adalah pilih kategori Pareto A yang berada di kategori non-esensial. Karena Pareto A itu kan sifatnya paling banyak memakan biaya ya, paling banyak memakan biaya, sementara dia non-esensial, berarti dia bukan terapi utama dari penyakit tersebut. Dan tadi saya bilang non-esensial itu sifatnya pendamping terapi.
gitu. Kalau nggak cukup juga, bisa kita maju atau kita tambah ke analisa Pareto B kategori non esensial gitu. Dan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya di pengadaan ya. Oke, selanjutnya pengadaan. Nah, pengadaan sendiri kita bakalan bicara masalah metode pengadaannya serta metode pembayarannya. Gitu. Nah, metode pengadaan sendiri sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama tender terbuka atau open tender biasanya kalau di soal. Nah, open tender ini siapa aja bisa gitu loh, siapa aja bisa. Yang penting semua PBF-nya itu dia terkualifikasi ya, legalitasnya jelas, dia sudah memenuhi standar cara distribusi obat yang baik. Tuh. Nah, nanti rumah sakitnya yang memilih berdasarkan kategori yang sudah mereka tetapkan, seperti itu. Biasanya tender terbuka ini juga memakan waktu yang cukup lama ya, dan staf yang cukup banyak. Gitu. Nah, untuk tender tertutup sendiri, kebanyakan pihak rumah sakit sendiri sudah menemukan ya PBF yang sesuai dengan kriteria mereka di tender tertutup ini. Oke, yang ketiga adalah pembelian langsung. Nah, pembelian langsung ini biasanya sifatnya mendadak ya. Jadi kita butuh sekarang, barangnya kita butuh sekarang. Nah, biasanya di pembelian langsung ini barangnya itu lebih mahal dan kuantitas dari pembelian barangnya lebih sedikit ya. Nah, untuk yang poin keempat, e-katalog biasanya ini dihubungkan dengan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS biasanya, karena di e-katalog itu harga sediaan farmasinya itu lebih murah dibanding di luar e-katalog. Tapi ya itu resikonya di e-katalog ini dia cepat habis itu loh barangnya, karena kan direbutin ya. Dia tuh kayak barangnya cepat habis gitu. Nah, untuk metode pembayaran sendiri ada COD ya. Yang pertama COD ini cash on delivery ya. Jadi pas barangnya datang kita baru bayar di situ. Nah, yang kedua adalah cash lunak. Cash lunak sendiri ini masuk dalam kategori kredit ya atau hutang. Tapi cash lunak ini tenggat waktu hutangnya itu di bawah 14 hari, biasanya 1 minggu sampai 2 minggu maksimal. Nah, kalau untuk kredit sendiri itu termasuk hutang ya. Jadi biasanya ada PBF tertentu yang menargetkan sekian hari untuk kreditnya. Misalnya saya kasih contoh ya, misalnya untuk PBF Anugerah Argon Medika AAM itu biasanya kreditnya 21 hari. Nah, ada lagi contoh nih untuk PBF APL biasanya dia ngasih kredit itu 30 hari seperti itu. Tergantung PBF-nya ya, dia ngasihnya kredit berapa hari. Just in time ini prinsipnya sama ya dengan pembelian langsung. Jadi kita beli barangnya langsung dan kita langsung bayar saat itu juga. Karena ceritanya kita memang butuh barang itu sekarang juga. Dan itu resikonya juga pasti lebih mahal ya. Dan yang metode terakhir itu konsinyasi atau bisa juga kita bilang barang titip jual ya. Jadi yang kita bayar itu hanya barang yang terjual saja. Nah, yang tidak terjual diapain? Dikembalikan ke PBF-nya. Biasanya kalau untuk konsinyasi sendiri masa titipnya itu lumayan panjang ya, dari 60 hari sampai maksimal 90 hari, biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya penerimaan. Nah, penerimaan ini
pas barangnya datang ya pastinya. Nah, penerimaan ini ada penerimaan obat, bahan B3, bahan baku, atau alkes. Nah, kalau kita menerima bahan B3 yang berbahaya, B3 tuh yang kayak berbahaya, seperti itu contohnya, biasanya etanol, terus formaldehid, seperti itu. Nah, salah satu sertifikat yang harus ada pada saat barang B3 ini datang adalah MSDS, Material Safety Data Sheet. Nah, yang kedua adalah kalau posisinya di, let's say, industri farmasi ya, kalau kita membeli bahan baku seperti itu. Nah, salah satu syaratnya adalah menyertakan sertifikat COA, Certificate of Analysis ya, yang isinya tuh harus ada kadarnya berapa, kemurniannya berapa, dan sebagainya. Nah, kalau untuk alkes sendiri, dia harus menyertakan dokumen Certificate of Originalitas yang membuktikan bahwa alkes ini asli, seperti itu. Dan biasanya di alkes sendiri kita harus ngecek ini ya, ngecek nomor izin Kemenkesnya, di kemasannya biasanya ada tuh. Oke, kalau untuk obat sendiri, langkah pertama adalah waktu barang datang disesuaikan dulu antara faktur barang datang dan surat pesanan yang dibuat. Terus kita cek juga nih di fakturnya itu nama apotek dan rumah sakit yang dituju udah bener nggak? Kalau benar, oke, kita checklist. Terus selanjutnya adalah kita cek nih isi fakturnya, nama obatnya udah sesuai, kekuatan, jumlah barangnya, kondisi barangnya, nomor tanggal expire-nya, nomor batch-nya, serta penyimpanan. Nah, penyimpanan ini biasanya sediaan-sediaan seperti vaksin ya, biasanya ada ininya tuh, ada termometernya tuh di kemasan pengantarnya. Nah, kalau misalkan ada yang tidak sesuai pada saat pengecekan tadi, misalnya yang tidak sesuai itu ED-nya terlalu dekat. Nah, diusahakan kalau untuk menerima obat sendiri, ED-nya itu minimal banget itu setahun ya. Kalau bisa minimal setahun. Terus misalnya kemasan barangnya rusak, atau mungkin ada yang bocor lah, atau apalah kan. Terus dia tidak sesuai jumlahnya, misalnya jumlahnya kurang. Kita mesannya tuh 10, yang datang cuma 7, seperti itu. Nah, yang kita lakukan apa? Kita harus meretur ke PBF. Biasanya ada formulir retur yang harus kita isi. Selanjutnya untuk penyimpanannya. Nah, untuk penyimpanan ini biasanya dia didasarkan pada jenis obat dan suhu penyimpanannya. Nah, jenis obat yang pertama akan dibahas adalah penyimpanan obat high alert. High alert. Nah, high alert sendiri itu apa? Obat high alert itu adalah obat dengan kewaspadaan yang tinggi ya. Karena atas dasar kewaspadaan yang tinggi ini, obat-obat ini itu berisiko signifikan apabila digunakan secara salah, seperti itu. Nah, misalnya contohnya itu ada insulin. Insulin itu kan dia kalau tidak digunakan secara tepat akan menyebabkan hipoglikemia ya. Nah, yang seperti yang kita ketahui, lebih berbahaya hipoglikemia daripada hiperglikemia. Contoh yang lainnya ada heparin juga. Kalau penggunaan heparin yang salah biasanya menyebabkan pendarahan ya. Oke, selanjutnya untuk penyimpanan obat LASA, look alike, sound alike. Yang pertama contoh dulu ya, yang look alike berarti look alike ini kan mirip ya, sama. Mirip, serupa, sama, itu yang look alike. Contohnya metformin 500 dan metformin 850.
sama-sama metformin kan ya, cuman dosisnya yang berbeda. Nah, aturannya seperti apa kalau kita dapat contoh seperti ini? Yang pertama, box obat dilabeli stiker biru dengan tulisan hitam. Kemudian, jika obat LASA punya 3 kategori, let's say yang 3 kategori ini contohnya metilprednisolon ya. Ada yang 2, ada yang 4, dan ada yang 8 mg. Nah, aturannya gimana? Kita pakaikan dosis yang paling tinggi itu stiker biru, yang sedang-sedang kuning, dan yang hijau itu dosis yang paling rendah, seperti itu. Nah, kalau dia cuma punya 2 kategori seperti metformin tadi, maka metformin 500 diberikan stiker hijau dan metformin 850 diberikan stiker biru, seperti itu. Nah, kalau sound alike ini kalau kita nggak dengar baik-baik itu sekilas sama penyebutannya. Oke, contohnya ya, salah satu contohnya glimepirid dan glibenclamid. Itu depannya sama-sama gli kan? Nah, untuk aturannya sendiri seperti apa? Dia menggunakan tulisan Tolman lettering. Jadi mengkapitalkan huruf yang berbeda. Jadi gli yang di depannya itu huruf kecil, tapi mepirid dan benclamidnya huruf besar, seperti itu. Next. Nah, untuk penyimpanan selanjutnya adalah penyimpanan narkotika ya. Nah, narkotika sendiri harus disimpan di tempat yang khusus ya. Dia itu harus punya lemari khusus. Biasanya ukurannya 40 x 10 x 100 cm. Sifat lemarinya kokoh, biasanya sih lebih prefer yang terbuat dari bahan-bahan yang kokoh ya, yang keras gitu. Terdiri dari 2 pintu dan 2 kunci. Jadi pintu pertama dan pintu kedua di bagian dalamnya. Nah, 2 pintunya itu harus punya kunci. Nah, kunci lemari narkotika sendiri itu hanya dipegang oleh 1 orang PJ, umumnya apoteker ya. Nah, kalau PJ-nya itu yang pegang kuncinya itu berhalangan atau lagi sakit atau lagi punya pekerjaan keluar kota, nah biasanya didelegasikan ke pegawai lainnya menggunakan surat delegasi, biasanya seperti itu. Selanjutnya, penyimpanan obat berdasarkan suhu. Nah, tujuannya itu sebenarnya hanya untuk menjaga stabilitas sediaan supaya tidak mengganggu efek terapi, seperti itu. Nah, seperti contohnya ya, untuk suhu dingin 2-8 derajat Celcius. Contohnya itu vaksin ya, vaksin polio, serap, produk darah, dan oksitosin. Nah, untuk suhu sejuk sendiri 15-25 derajat Celcius. Biasanya ditaruh suppositoria, ovula, atau probiotik. Nah, untuk suhu ruang sendiri 25-30 derajat Celcius, sediaan semi solid dan sediaan semi padat dan sediaan padat juga ya. Nah, biasanya ada pertanyaan nih yang muncul, Kak, kalau suppo tuh bisa juga kok ditaruh dalam kulkas, dalam suhu dingin gitu. Bisa sebenarnya, karena pertimbangannya seperti ini. Kalau misalkan orang masyarakat awam ya membeli suppo, kan di rumah mereka itu tidak punya suhu sejuk ya atau suhu terkendali 15-25 derajat Celcius ya, biasanya nggak tersedia. Jadi supaya supponya tetap solid, bisa kok ditaruh di suhu dingin 2-8 derajat Celcius, seperti itu. Oke. Baik, kemudian kita ke sistem distribusi ya. Sistem distribusi sendiri terbagi 2 secara garis besar, yaitu sentralisasi dan desentralisasi.
Kalau sentralisasi ini sifatnya terpusat ya, berarti kalau kita ambil contoh itu dia gudang farmasi, gudang instalasi farmasi seperti itu. Nah, kalau desentralisasi sendiri punya pembagian lagi ya. Desentralisasi itu bisa juga kita bagi berdasarkan sistem dosis unit dan sistem resep individu. Nah, kalau desentralisasi sendiri itu biasanya kata kuncinya adalah depo-depo ya. Berarti dia punya unit-unit seperti itu. Nah, kalau kita berbicara desentralisasi berarti bisa juga nih kita bicara masalah sistem dosis unit dan sistem resep individu. Nah, sistem dosis unit sendiri terbagi lagi atas 2 unit daily dose dan 1 daily dose. Kalau unit daily dose sendiri, kita memberikan obat kepada pasien itu sesuai dengan jam minumnya. Misalnya dia minum obat 3 kali sehari, jadi kita nggak ngasih dia langsung 3 kali. Jadi kita ngasih dia pas dia mau minum obat. Itu kalau UDD. Kalau ODD itu kita langsung ngasih dalam 1 hari seperti itu. Nah, kalau sistem resep individu ini biasanya kita ngasih sesuai dengan yang ada di resepnya. Misalnya dia datang bawa resep, terus ada sekitar 3 obat di dalam resepnya. Nah, kita langsung layani berdasarkan resep yang pasiennya bawa gitu loh. Nah, untuk floor stock sendiri, floor stock ini dia juga biasa disebut persediaan lengkap di ruangan ya. Contohnya itu biasa di ruang perawatan, di ruangan UGD, di ruangan bersalin seperti itu. Jadi di setiap ruangan perawatan itu tersedia obat-obat yang dibutuhkan. Nah, untuk pemusnahan sendiri ya, untuk pemusnahan sendiri, pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor, dia terbagi atas 3 ya. Misalnya instalasi farmasi pusat itu biasanya tembusannya saksi yang harus hadir itu dari Kemenkes atau dan Badan POM. Kemudian kalau industri, PBF, dan instalasi farmasinya berada di provinsi, yang harus hadir adalah Dinkes provinsi dan Balai POM yang ada di provinsi tersebut. Nah, kalau untuk apotik, instalasi farmasi, dan klinik yang ada di kota atau kabupaten, saksi yang harus hadir adalah Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Balai POM setempat. Ini berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2015 ya. Nah, untuk alur pemusnahannya sendiri, yang pertama kita membuat berita acara ya. Pemusnahan narkotika sendiri itu kan setelah memusnahkan, kita itu membuat berita acara ya, yang memuat apa aja. Pertama, hari, tanggal, dan tempat pemusnahan. Yang kedua, nama pemegang izin atau biasanya APJ ya. Yang ketiga, nama saksi yang datang.
Kemudian nama dan jumlah obat yang dimusnahkan. Terus cara pemusnahannya seperti apa? Tanda tangan pelaksana dan saksi. Berita acara dibuat 4 rangkap. Nah, 4 rangkap ini untuk Menkes, untuk Dinkes Provinsi, Badan POM, dan arsip apotik atau instalasi farmasi. Oke, pemusnahan resep. Resep ini terbagi dua ya, ada resep narkotika psikotropika dan ada resep biasa. Nah, resep narkotika sendiri itu bisa dimusnahkan ketika usianya sudah 3 tahun. Nah, kalau untuk resep biasa bisa dimusnahkan saat usianya 5 tahun ya. Nah, untuk pemusnahan sediaan farmasi sendiri, ini bukan pemusnahan sih, lebih ke penarikan ya. Nah, penarikan ini dia sifatnya ada dua, ada yang mandatory call dan voluntary call. Nah, mandatory call sendiri ini dia langsung dari perintah Badan POM ya, berdasarkan perintah langsung dari Badan POM. Contoh kasusnya kemarin itu yang kasus Albutil. Kemudian kalau untuk voluntary call sendiri dilaksanakan secara sukarela oleh pemilik izin edar. Contohnya kemarin waktu ada kasus ranitidin, yang penemuan senyawa NMDA di ranitidin, itu kan awal beritanya baru ranitidin doang ya. Ya, tapi semua produsen ranitidin di Indonesia sudah beramai-ramai untuk menarik produk mereka dari semua fasilitas kesehatan, apotek, instalasi farmasi. Itu salah satu contoh dari voluntary call seperti itu. Nah, untuk pemusnahan limbah sitotoksik dan limbah medis, ini yang pertama, petugas yang akan memusnahkan limbah ini harus menggunakan APD lengkap ya. Yang kedua, memisahkan antara limbah obatnya dengan komponen tajam seperti badan spoid, jarum spoid, karet spoid. Terus kemudian dimasukkan ke dalam kantong ungu dan berlogo sitostatika. Kemudian membawa limbah menggunakan troli tertutup, lalu limbah tersebut akan dimusnahkan dengan insinerator. Nah, insinerator ini kayak alat pembakar yang bersuhu di atas 1000 derajat Celcius ya. Nah, untuk wadah-wadah dari limbah ini dibagi berdasarkan jenis limbahnya. Kalau radioaktif itu wadahnya warna merah, kalau yang infeksius itu wadahnya kuning, kalau limbah kimia dan farmasi, contohnya obat-obatan kadaluarsa atau regen-regen kimia, itu dimasukkan ke wadah coklat. Kemudian kalau untuk obat-obat sitostatik atau senyawa sitostatik bisa dimasukkan ke dalam wadah warna ungu. Nah, untuk metode pembuangan sendiri, untuk sediaan yang sifatnya padat, yang bentuk padat atau serbuk, bisa dilakukan inersiasi dulu. Nah, inersiasi ini maksudnya apa? Inersiasi itu dibuka dulu dari bungkusnya seperti itu. Nah, kemudian enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini biasanya dia direndam dulu atau dicampur dengan biasanya sih dicampur kayak kapur seperti itu. Terus didiamkan sampai dia memadat, bukan memadat sih, kayak bercampur dengan senyawa yang kita campurin tadi gitu. Nah, kemudian landfill ditimbun, digaliin lubang terus ditimbun seperti itu. Nah, untuk yang bentuknya cairan sendiri, dia dibuang di saluran pembuangan limbah ya.
Terus kemudian bisa juga dilakukan insenerasi. Nah, untuk yang ampul sendiri, ampulnya itu dia digiling atau digerus sampai membentuk kayak serpihan-serpihan kaca gitu. Nah, kemudian cairannya itu dibuang juga di saluran pembuangan. Nah, kalau obat antibiotik biasanya hampir sama ya, sama yang padat tadi, biasanya dilakukan inersiasi, kemudian enkapsulasi. Nah, untuk obat-obat antineoplastik atau sitostatik atau obat kanker, biasanya dikembalikan ke produsen atau pabriknya, dan di sana akan dimasukkan ke dalam alat insenerator. Nah, untuk obat-obat yang diawasi, contohnya di sini adalah OOT, obat-obat tertentu, biasanya dilakukan inersiasi, enkapsulasi, atau insenerasi di dalam alat insenerator. Nah, untuk pengendalian sendiri, tujuannya adalah mempertahankan jumlahnya dan meminimalisir kesalahan. Nah, apa saja yang kita lakukan di pengendalian ini? Ada pakai kartu stok, ada pakai uji petik tiap 20 hari, ada juga dilakukan stok of name setiap 3 bulan sekali. Nah, untuk catatan dan pelaporan, catatan dan pelaporan. Nah, tadi pencatatan ini sebenarnya dari awal ya, dari pengadaan itu kita harus punya catatan SP dan faktur. Terus di proses penyimpanan kita juga harus punya kartu stok. Terus pada saat penyerahan kita harus punya nota dan struk. Terus kemudian kalau untuk narkotika, psikotropika, dan prekursor sendiri harus pakai SP khusus, dan pelaporannya dilakukan setiap 1 bulan 1 kali, paling maksimal terakhir dilakukan di tanggal 10 tiap bulannya. Oke. Nah, untuk pelayanan farmasi klinis sendiri ada beberapa hal ya yang kita lakukan. Yang pertama, pengkajian dan pelayanan resep. Kemudian kita lakukan dispensing, kemudian kita lakukan PIO dan konseling, kemudian kita lakukan home care, dan pemantauan terapi obat, juga monitoring efek samping obat. Nah, kalau di pengkajian dan pelayanan resep, itu kan resep itu kita lihat ya dari atas sampai bawah gitu loh. Nah, apa aja yang kita lihat? Kita lihat artinya kita screening. Screening itu ada screening administrasi, ada screening farmasetik, dan ada screening klinis seperti itu. Nah, kalau screening administrasi sendiri, kita itu lihat identitas pasien, identitas dokter, dan tanggal penulisan resep tersebut. Sama biasanya kopi